adik-adik, shalom, ketemu lagi dengan Bang Aldi dan kita akan membahas firman Tuhan. Tentang apa? Tentang kepatuhan Filipus. Nah, 2 minggu yang lalu kita pernah mendengar firman bahwa ada 7 diaken atau pelayan Tuhan yang dipilih. Minggu lalu kita belajar tentang Stefanus. Dia pun salah satu dari diaken yang dipilih, tapi dia mati dilempar batu oleh karena beritakan firman dengan berani. Nah, jadi ada penganiayaan terus-menerus kepada para rasul dan orang percaya pada zaman dahulu kala. Dan sekarang kita akan masuk dalam Filipus. Nah, Filipus ini pun salah satu diaken yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Filipus ini hobinya apa? Dia memberitakan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu disebut Mesias. Apa sih Mesias, Bang? Mesias adalah yang diurapi, yang diberkati. Nah, Filipus ini beritakan firman Tuhan. Hebat sekali. Abang juga terbiasa nih sekarang memberitakan firman Tuhan. Kemana? Ke grup WA, WhatsApp. Jadi abang suka ngetik tiap hari nih tentang firman Tuhan. Bisa diambil dari Yakobus, dari Yohanes. Ayat-ayatnya diambil dari firman Tuhan. Habis itu direnungkan, dan hasil perenungan itu ditulis, diketik di WA. Setelah itu dibagikan di grup-grup ataupun kepada teman-teman. Mungkin ada dari orang tuanya adik-adik yang bergabung di grup berbagi berkat. Nah, abang membuat tuh grup berbagi berkat di WA. Dan setiap hari abang beritakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bersukacita di dalam kebenaran firman. Jadi adik-adik harus hobi bagikan firman. Mungkin ada di antara adik-adik yang udah pra remaja atau kelas 5-6 sekarang punya HP dan punya WA juga. Bisa tuh bagikan firman Tuhan. Bisa tuh copy paste dari Alkitab bagiin ke temennya. Boleh sekali. Itu adalah ciri orang yang meneladani sikapnya Filipus, yang mau beritakan firman. Jadi ayo beritakan firman. Sebab ini adalah kabar kesukaan, kabar gembira, kabar baik. Dan ini adalah pesan Tuhan Yesus buat kita, untuk mengajar kepada semua orang apa saja yang sudah Yesus katakan kepada kita. Siap ya beritakan Injil, beritakan kabar baik, beritakan tentang Mesias. Kemudian di pembahasan kita juga Kisah Para Rasul 8 ayat 6-7 dikatakan bahwa Filipus mengadakan banyak tanda. Ada yang gimana? Ada yang kerasukan setan dan dilepaskan dari kutukan, dari belenggu, dari cengkraman si roh jahat itu. Dan juga ada yang sakit lalu disembuhkan. Abang pernah cerita ya, adik Catherine, adiknya abang pernah disembuhkan dari sakit kista yang ada di pipinya sehingga tidak jadi dioperasi. Nah, itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah tanda-tanda yang menyertai setiap orang yang beritakan Injil. Hebat sekali. Jadi ini bukan cuman cerita atau dongeng bohongan, enggak. Ini asli, ini nyata, ini luar biasa. Dan adik-adik perlu alami ini supaya iman percaya ini makin bertumbuh. Kalau kita nyanyi apa? Berbuah, 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 berbuah. Nah, gitu kan? Iya. Adik-adik perlu mengalaminya ya. Kemudian apa? Di ayat 8 dikatakan bahwa Filipus mengubah wajah kota itu dengan penuh sukacita. Dari yang asalnya aduh galau, aduh cemberut,
Anjir sedih. Jadi apa? Jadi sukacita. Sukacita. Coba tersenyum dulu adik-adik. Tersenyum. Karena apa tersenyumnya? Bukan karena dapat duit, bukan karena liburan di Bali, bukan karena diberikan kesehatan. Enggak. Yang terutama adalah karena dengar firman Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu yang menyelamatkan. Sebab itu yang paling utama dalam hidup ini. Yesus jadi Tuhan kita, jadi Juru Selamat kita, jadi sahabat kita. Dan itu membuat wajah kota menjadi penuh sukacita. Dahsyat sekali. Dan ada juga di sana, di Samaria namanya, seorang yang bernama Simon. Dia adalah tukang sihir paling populer, paling terkenal di sana. Setiap orang banyak yang mengikuti dia karena dia dianggap punya kuasa Allah hebat. Tapi si tukang sihir ini, pas Filipus datang beritakan Injil, Filipus memberitakannya dengan penuh kuasa. Dan Simon, si tukang sihir ini, akhirnya percaya kepada Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Dahsyat sekali. Jadi tidak ada yang mustahil. Mungkin ada teman-teman dari adik-adik yang ini mah terlalu nakal, ini mah jahil mulu nih, ini mah iseng, gak bisa bertobat ini mah. Gak boleh bilang gitu. Tidak ada yang mustahil. Seorang tukang sihir yang sangat jahat pun dapat ditobatkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau punya adik-adik, punya kakak, punya teman yang nakal, ayo beritakan firman dengan kuasa perkataan yang daripada Roh Tuhan. Ingat, tidak ada yang mustahil. Kalau adik-adik mau beritakan dengan sukacita, maka adik-adik bisa mengubah orang itu. Nah, ada juga di Indonesia namanya Tony Daud. Dia itu seorang dukun. Dukun itu ya pakai ilmu roh jahat, roh setan yang digunakan, ilmu hitam, ya. Dan waktu itu Tony Daud mau melawan seorang pendeta. Dia pakai mantra jampe-jampe, nggak tahu lah apa jurusnya, apa mantranya, abang nggak tahu. Tapi dia mau melawan, mau menyerang si pendeta ini. Tapi apa yang terjadi? Tony Daud, si dukun itu, mental dia. Mental. Ketika dia ucapkan mantra, dia mental. Karena apa? Karena pendeta ini gunakan kuasa yang dalam nama Yesus. Jadi pendeta ini tidak kalah. Pendeta ini menang. Karena apa? Karena ada nama Yesus. Nama Yesus yang menolong pendeta ini untuk dapat melakukan perkara-perkara besar. Si dukun ini pun mental dikalahkan dan dia bertobat. Dahsyat sekali. Dia akhirnya mau belajar tentang Yesus Kristus. Dia akhirnya mau apa? Mau dibaptis dan mau mengikut Yesus, melayani Yesus. Dan Tony Daud ini, mantan dukun, sudah jadi pendeta, pelayan Tuhan. Dahsyat sekali. Tuhan bisa lakukan perkara-perkara hebat, yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Jadi ayo beritakan Injil dengan semangat, karena ada tanda-tanda yang Tuhan akan nyatakan dalam pelayanan adik-adik, ya. Dan kita pun tahu dari ayat 26 bahwa Filipus itu patuh pada perkataan malaikat Tuhan. Dia tidak suka melawan. Kalau Tuhan katakan, ayo beritakan Injil di Sarijadi, kita harus taat. Karena Filipus pun taat waktu itu. Di kota-kota dia mau beritakan Injil. Ini hebat, dahsyat, dan luar biasa sekali. Dia mau patuh. Ayo, kepada orang tua juga kita harus patuh. Ayo Dek Peyman, misalnya ya, bersihkan meja. Oke mama. Atau siapa misalnya di sini, ayo kakak Jelo, rawat adeknya, jagain adeknya. Siapa? Siap mah. Harus begitu, taat sama orang tua ya. Karena itu adalah ciri-ciri orang yang patuh juga kepada Tuhan.
pernah di Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ayo hormati orang tua, patuh terhadap perkataan papa mama. Dan kita pun akan patuh pada perkataan Tuhan yang mau panggil kita untuk jadi pelayan, pemberita Injil, pemberita tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir adik-adik, Filipus terus memberitakan Injil. Hobinya memberitakan Injil. Dia waktu itu ada di Asdod, dibawa oleh Tuhan di sebuah kota. Dan dia beritakan Injil ke kota-kota lainnya. Sampai tiba namanya di Kaisarea. Dahsyat sekali. Nah, Sarijadi ini bukan kota, tapi Bandung itu kota. Bandung itu luas banget. Wah, dahsyat ya. Abang pernah beritakan Injil di Gedung Merdeka, Jalan Merdeka. Terus di Gedung Sate juga beritakan Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus sambil bagikan makanan. Itu indah sekali adik-adik. Ayo bagikan Injil. Gak usah semua kota Bandung, di Sarijadi aja. Gak usah Sarijadi deh, kejauhan. Di rumah dulu beritakan Injil ya kepada mama papa. Ceritakan apa yang didapat di sekolah minggu. Ceritakan Injil juga kepada siapa? Kepada teman-teman yang ada di sekolah kalau nanti sudah masuk sekolah. Ke tetangga, ke saudara. Atau sekarang kan gak bisa sering ketemu nih sama orang lain. Di WA, ayo kirim firman Tuhan. Kirim perkataan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus menyayangimu. Ayo beritakan itu. Sebab itu adalah kabar baik yang menyelamatkan. Siap ya adik-adik? Abang juga lakukan, adik-adik juga mesti lakukan. Sama seperti Filipus yang mau patuh kepada perintah Tuhan. Dan dia juga mau rendah hati, karena dia selalu mendengar apa perkataan Tuhan dan tidak pernah membantah, tidak pernah melawan, tidak pernah ngomel sama Tuhan, tapi dia mau taat. Oke adik-adik, siap ya jadi pelaku firman. Untuk apa? Untuk beritakan Injil kabar baik. Untuk apa? Waktu itu abang pernah ajarkan berdoa ya. Jangan lupa berdoa juga untuk keluarga, supaya keluarga tetap percaya kepada Yesus sampai akhir hidupnya. Oke? Jadilah anak yang patuh, jadilah anak yang rendah hati. Siap jadi pelaku firman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena sudah dengar firman Tuhan untuk hidup patuh dan rendah hati dalam mengikuti Tuhan. Kami mau beritakan Injil kepada banyak orang, kepada keluarga, saudara, teman-teman, dan setiap orang yang kami kenal. Tuhan tolong supaya kami mau percaya bahwa Tuhan menyertai kami dengan tanda-tanda ajaib. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melepaskan orang yang kerasukan setan. Dan kami percaya Tuhan akan adakan mukjizat besar dalam pelayanan yang kami lakukan. Meskipun kami masih anak-anak, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Dadah adik-adik, Tuhan berkati.